Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-8 dalam bab taubat. Wa an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu ana Nabi teman satu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi Rasulullah bersabda, kana ono iku fiman en dalam wong kana kang ono sapa man iku qablakum ing dalam sadurunge sira kabeh sapa rajulun wong lanang. Pada zaman dahulu sebelum zaman kalian, kata Rasul, ada seorang laki-laki Kotala kang mateni sapa rajulun tis'atan ing songo watis inalan 90 apane nafsan awak-awakan. Jadi lelaki itu sudah membunuh 99 orang. Fasa'ala nulitakon sapa rajul an a'lami ahlil ardi saking luweh alim-alime ahlul ar. Fadula nuli den tuduhake sapa rajul ala rahibin ing atase pendito. Kemudian dia ditunjukkan, kemudian dia bertanya kepada orang alim pada masa itu dan ditunjukkanlah seorang rohib atau orang yang paling alim pada zaman itu. Fa'atahu nuli sowan sapa rajul ing rohib, dia datang ke tempat rohib itu atau kiai ya. Faqala dawu sapa rajul innahu teman rajul iku kota lamateni sapa rajul tis'atan ing songo watis inalan 90 apane nafsan awa-awaan. Kemudian dia bertanya kepada kiai tersebut tentang masalah dia yang telah membunuh 99 orang. Fahallahu mung ono to iku kadue rajul min taubatin utai tobat. Apakah taubatnya diterima seandainya dia bertobat atas perlakuannya itu? Faqala moko jawab sapa rohib, dan ternyata rohib itu atau kiai itu menjawablah ora. Tidak bisa. Faqatalahu mongko mateni sapa rajul ing rohib. Fakam malah nulis nyempurnaake sapa rajul biha kelawan kotil mateni mau miatan eng 100 bihi kelawan mateni rohib miatan eng 100 sumasa ala nuli takon sapa rajul an a'lami ahlil ardi saking luwih alime ahlil ar. Fadula nuli den tak tuduhake sapa rajul ala rajulin ing atase wong lanang alimin kang alim. Jadi karena kiai yang pertama tadi ketika ditanya apakah setelah saya membunuh 99 orang saya bisa bertaubat, taubat saya bisa diterima, dia menjawab tidak, maka rohib itu dibunuh ya. Maka sempurnalah lelaki itu membunuh 100 orang. Jadi kiai ini dibunuh sekalian, jadi 100 ya orang yang terbunuh. Kemudian dia bertanya, siapa ya yang orang lebih alim di sini? Dan ditunjukkanlah kepada seorang laki-laki yang alim. Faqala moko takon sapa rajul innahu teman satune rajul iku kota lawes mateni sapa rajul mi'atan wong 100. Kemudian dia bertanya dengan orang alim yang kedua, saya sudah membunuh 100 orang. Mi'atan nafsin ing 100 awa-awaan. Fahallahu ana ta iku kadue rajul min taubatin utawi taubat. Kemudian dia bertanya, dengan saya sudah berdosa membunuh 100 orang, apakah taubat saya masih bisa diterima? Faqala mongko jawab sapa rajul, "Na'am yo." Tapi ulama ini atau kiai ini beda jawabannya dengan yang pertama. Dia menjawab, "Iya, tetap bisa diterima." Wa man utai saban yang yahulu ngalang-alangi sapa man bainahu ing lawan antane rajul wa baina taubatilan ing lawan antane taubat. Tidak ada yang bisa menghalangi ya antara dia dan taubat kepada Allah ya, bisa, gak ada seorang pun yang bisa menghalangi antara hambanya yang ingin bertaubat kepada Allah. Fahal lahu notaiku kadir rajul min taubatin taubat ya. Kemudian dia bertanya, apakah saya masih bisa bertaubat? Dijawab, iya boleh, tidak ada yang menghalangi antara kamu dan taubatmu. Intolik budalono siro ila ardi kada maring bumi mengkeni wa kadalan mengkeni ya. Kemudian diperintahkanlah oleh kiai yang kedua ini, kamu pergilah ke tempat ini. Fa inna biha karena teman saya itu iku en dalam ar unasan ono pira-pira manungsa ya buduna kang nyembah sapa inas Allah ing Allah, karena di tempat itu banyak hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Karena laki-laki ini itu kayak salah pergaulan gitu loh teman-teman, kayak dia berada di tempat di mana lingkungannya itu tidak baik, makanya dia menjadi pendosa yang sangat besar itu. Maka caranya ketika ingin berobat dia disuruh berhijrah dulu ke tempat di mana lingkungan yang baik, di lingkungan di situ terdapat banyak orang yang menyembah Allah. Fa'bud maka nyembah sira Allah yang Allah ma'hum satanas, maka di situ kamu bisa ikut bergabung beribadah kepada Allah. Wala tarjilan ojo bali sira ila ardika maring bumi sira, dan kamu jangan pernah sekali-kali pulang ke bumimu atau ke desamu.
fa inaha teman satune iku ardu suin arduna bumine pira-pira kang Allah, karena di tempat tinggalmu yang dulu itu adalah lingkungannya buruk. Fantolaqo nuli budalan sapa rajul hatta idza nasofa, sehingga ing dalam nalikane teko sapa rajul toriko ing dalan hatta mongko teko ing rajul apa al mautu, mati. Sampai akhirnya dia melakukan perjalanan itu, dan ketika dia sampai pada pertengahan perjalanan ternyata dia dihampiri oleh maut atau kematian. Lah itulah teman-teman, yang namanya mati itu yang menghampiri kita. Jadi kematian itu pasti datang dimanapun kita berada. Makanya jangan tunda untuk bertaubat. Fakta somat muli poro patu fihi lemasalah rojul sopa malaikatu malaikat sopa malaikatu rahmati malaikat rahmat wa malaikatul azab lan malaikat azab. Kemudian karena mati sebelum dia sampai ke tempat yang dituju tadi, maka berdebatlah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat mengkodawa sapa malaikat rahmat berkata, ja ataka sapa rajul taiban hale wong tobat mukbilan hale madhep bi qalbihi klan atine rajul ilallahi maring Allah. Dia datang dengan tujuan tobat dan betul-betul di dalam hatinya ingin bertobat kepada Allah. Waqalat malaikatul azab, sedangkan malaikat azab itu berdebat dengan argumennya. Innahu teman satune rajul iku lam ya'mal, ora tau ngamal sapa rajul khairan ing kebagusan qattu kelawan berbas. Tapi kata malaikat azab, dia sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Fatahu nuli teko hum ing malaikat rahmalan azab sapa malakun malaikat fi surati adami ing dalam Adam. Faja'aluhu nulin dadi ake sapa malaikat rahmat malaikat azab lan malak bainahum dalam antarane malaikat rahmat lan azab ai hakaman tegese jadi juru hukum. Datanglah malaikat yang ketiga menjadi juru hukum. Faqala mongko dawuh sapa malakun malaikat yang ketiga ini, kisu ngukuro sira kabeh ma ing pelakon benal ardoin yang antara bumi lor. Kalau begitu tidak usah berdebat, kita hitung di antara jarak bumi, kedua sisi bumi antara dia dari rumahnya sampai ke tempat tujuan itu kira-kira dekat yang mana. Fa'ila ayatimah mongko maring dini ardi ini karena ono sapa rajul iku ana luwih parek, di mana yang dia lebih dekat. Bahwa te rajul iku lahu kedua bahwa mongko te adena iku lahu kedua rajul, maka yang mana yang lebih dekat itu yang akan menjadi hukum bagi laki-laki ini. Faqasu nulingi ngukur sapa malaikat azab lan rahmat, fawajaduhu nuli nemu sapa malaikat azab lan rahmat adena ing luwih parek ilal ardi maring bumi alati kang aroda ngarepake sapa rajul. Ternyata setelah dihitung laki-laki ini ketika meninggal itu sudah dekat dengan daerah yang dituju, tempat pertaubatannya itu gitu loh. Kemudian tempat dia mau memperbaiki dirinya tadi itu lebih dekat gitu. Fakobaldot mongko nuliden cabut hu ing rajul sapa fakobatu nuliden cabut ing rajul nulin jabut ing rajul fakobaldot hu nulin jabut ing rajul sapa malaikat rahmah muttafaqun alaih. Maka kemudian di akhir ceritanya laki-laki ini dibawa oleh malaikat rahmat, atau dalam riwayat lain di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya dia diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya karena dia sudah dekat pada tujuannya. Oleh karena itu, selama nyawa belum ada di kerongkongan, sebesar apapun dosa kita, selalu ada harapan untuk taubat. Wallahu a'lam bishawab.